Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian morfem dan jenis-jenis morfem. 1. Pengertian morfem. Morfem merupakan bentuk linguistik yang paling kecil yang tidak memiliki bentuk lain sebagai unsurnya dalam ramalan atau berdasarkan distribusinya dapat dibagi atas morfem, morfem bebas, dan morfem terikat dalam sansuri. Morfem dalam bahasa Inggris atau morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam morfem terkecil yang mempunyai makna bahasa yang kecil, dapat atau tidak berdiri sendiri. Morfem berfungsi untuk membedakan kata jamak atau plural, kata masa lampau, past tense, dan sebagainya. Morfem merupakan bentuk satuan yang paling kecil yang dapat dipelajari dalam kaitannya dengan morfologi. Morfem juga satuan terkecil yang bermakna terikat, yang akurat, yang merupakan kata atau bagian kata. Morfem juga satuan gramatik yang terkecil bermakna yang dapat berupa imbuhan ataupun kata. 2. Jenis-jenis morfem berdasarkan bentuknya. 1. Morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam satu bangun kalimat, misalnya saya, duduk, kursi. Morfem-morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata dasar disebut dengan morfem dasar. 2. Morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa sendiri atau tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya bermainkan. Morfem-morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh, morfem terikat yang berupa afiks me, mekan, dan an. Contoh morfem terikat yang berupa klitik ku, mu, dan nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik petas, gulita, dan siur. Artinya morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap gulita dan disimpang atau simpang siur. 3. Jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. 1. Morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang susunnya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, dan lantai. Morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. 2. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantara oleh unsur lain, misalnya morfem ke-an. Morfem tersebut bentuk tidak utuh atau unsurnya terpisah di antara ke dan an, dan unsur lain, misal unsur satu menjadi kesatuan. Ke dan an pada ke-an adalah suatu morfem meskipun terpisah. C. Jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. 1. Morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal
Makna leksikal adalah makna kata atau leksen sebagai lambang pada peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya, morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal yaitu dua. Dua, morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal tetapi mempunyai gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai hubungan antara unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Contoh, hubungan morfem dan morfem dalam kata lain, prasa atau klausa, prasa dan prasa dalam klausa atau kalimat. Contoh, morfem bermakna leksikal bisa berupa apik seperti me, di, ter, ber, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wa. D. Morfem segmental dan morfem suprasegmental. 1. Morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh, morfem meja, bunyi morfem tersebut dapat dibagi meja atau meja. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Contohnya, bunyi yang berupa tekanan nada atau jeda yang fonemis. Morfem suprasegmental tidak dalam bahasa Indonesia. Baiklah, itulah sampaian dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.